mendemonstrasikan edukasi ROM pada pasien stroke. Saya Siti Rohila sebagai narator. Saya Nialina sebagai keluarga pasien. Saya Eka Suciana sebagai perawat. Dan saya Siti Nur Hanifah sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membacakan SOP dari ROM yang bertujuan untuk mengurangi kekakuan pada sendi dan kelemahan pada otot yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif tergantung dengan keadaan pasien. Dan yang kedua, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Indikasinya, yang pertama, pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik dan pasien yang mengalami keterbatasan rentang gerak. Prosedur kerja, yang pertama, gerakan ROM di sini adalah leher, tekuk kepala ke bawah dan ke atas, lalu menoleh ke samping, kanan dan kiri. Yang kedua, lengan atau pundak, angkat tangan ke atas, lalu kembali ke bawah, setelah itu samping dan ke bawah lagi. Yang ketiga, siku, dengan menekuk lengan, gerakan lengan ke atas dan ke bawah. Yang keempat, pergelangan tangan, tekuk pergelangan tangan ke dalam dan keluar, lalu samping, kiri dan kanan. Yang kelima, jari tangan, tekuk keempat jari tangan ke arah dalam, lalu regangkan kembali, kepalkan seluruh jari lalu buka, tekuk tiap jari satu persatu. Lalu yang keenam, lutut, angkat kaki ke atas, lalu lutut ditekuk, kemudian diturunkan, gerakan kaki ke samping, kanan dan kiri, lalu putar ke arah dalam dan luar. Lalu yang ketujuh, pergelangan kaki, tekuk pergelangan kaki ke atas, lalu luruskan, tekuk jari kaki ke atas dan ke bawah. Lalu yang kedelapan, jika mampu berdiri, lakukan gerakan badan, membungkuk, kemudian putar pinggang ke samping, kanan dan kiri. Lalu di sini ada respon, lalu di sini ada evaluasi. Lalu yang pertama ada respon verbal, kalau klien mengatakan tidak kaku lagi, dan respon non verbalnya klien tidak terlihat sulit untuk menggerakkan sisi tubuhnya yang kaku. Lalu yang kedua, beri reinforcement positif. Yang ketiga, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan baik. Stroke hemoragik bisa mengakibatkan kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung proses pemulihan pasien di rumah. Latihan ROM adalah serangkaian gerakan yang membantu menjaga fleksibilitas otot, mencegah kekakuan, dan meningkatkan sirkulasi darah. Latihan ini sangat bermanfaat untuk pasien stroke dalam mempertahankan dan meningkatkan mobilitas tubuh yang terkena dampak stroke. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Eka Suciana, mahasiswa Fakultas Banten. Di sini saya akan melakukan pengajian pada Nyaka. Informasi dari Puskesmas bahwa Nyaka ini menderita stroke, apakah diperbolehkan Bu? Iya, boleh, benar. Bisa. Saya akan mulai pengajiannya ya. Sebelumnya apakah ibunya bisa berbicara? Iya, bisa. Bu. Bisa. Ibu, perkenalkan, saya Eka Suciana, mahasiswa Fakultas Banten. Di sini saya akan bertanya mengenai keluarga ibu. Apakah ibu bersedia? Ibu di sini tinggalnya sama siapa aja? Di sini saya tinggal dengan suami saya dan anak saya. Baik, ibu, untuk suami ibu umurnya berapa ya Bu? Suami saya sekarang berusia 48 tahun. Kalau untuk ibu sendiri umurnya berapa? Kalau saya sendiri berusia 45 tahun khusus. Oh ya, baik. Untuk anaknya ibu mempunyai anak berapa? Anak saya hanya satu dan berumur 21 tahun. Baik, kalau untuk suku atau asal ibu dari mana ya Bu? Kalau saya sukunya Sunda dan suami Jawa. Oh ya, baik. Di sini yang bekerja atau mencari nafkah itu siapa ya Bu? Itu dilakukan full oleh suami saya. Ya. Untuk penghasilannya kira-kira berapa ya Bu? Sekitar 9 juta per bulan. Oh ya, baik. Kalau boleh tahu untuk harta atau yang ibu punya sekarang ada apa saja ya Bu? Untuk saat ini ada rumah, mobil, dan motor. Ya, baik. Ibu, untuk kalau pengeluaran setiap bulannya? Pengeluaran sih biasanya dari kebutuhan sehari
suami ibu pekerjaannya apa? Kalau suami saya pekerjaannya karyawan swasta. Ya. Jadi di sini yang bertanggung jawab merawat ibu biasanya siapa? Anak ibu atau suami ibu? Biasanya saya dan kadang dibantu oleh bapak. Oh iya. Kalau boleh tahu ibu sudah berapa lama mengalami sakit stroke? Waktu itu udah kurang lebih 1 tahun, diakibatkan karena jatuh dari rumah dia, Bu, ya. Oh begitu. Lalu untuk penyakit lain apakah ada? Lukanya hanya infeksi, Bu. Udah mengidap kurang lebih 2 tahun. Kalau untuk keluarga yang lain apakah ada yang menderita penyakit stroke juga? Setahu saya nggak ada, cuma itu doang, potensi. Ibu, saya ingin bertanya mengenai kondisi ibu setelah mengalami penyakit stroke ini. Apakah sehari-hari ibu ada setelah mengalami stroke ini ada kemampuan aktivitas kayak aktivitas fisiknya kayak seperti terbatas, ada gangguan berbicara, gangguan bergerak? Ada sus, untuk saat ini saya masih sulit untuk berjalan dan masih terasa kaku. Lalu sendinya masih sulit untuk digerakkan dan tidak ada rasa nyeri kok, sus. Baik Mbak, untuk ibunya sehari-harinya apakah sering menggerakkan sendi-sendinya, tangannya? Sepertinya ya Bu? Untuk saat ini belum begitu sering karena kan saya takut ya kalau ibu nanti kesakitan kalau digerakkan. Oh iya, baik Bu. Justru karena saya melakukan kegiatan LOM ini supaya sendiri tidak kaku. Iya, maksudnya tidak kaku dan perjalanan darah itu lancar Bu. Jika ibu bersedia, saya bisa bantu untuk mengajarkan gerakan LOM-nya Bu. Apakah ibu bersedia? Iya, ibu bersedia. Baik Ibu Mbak, jadi LOM ini ada 2 macam, ada LOM pasif. Pasif itu gerakan yang dilakukan oleh perawat atau bisa dibantu oleh keluarga. Kalau untuk LOM aktif itu bisa ibu sendiri yang melakukan sesuai kemampuan ibunya. Iya, sus. Oh, begitu ya, sus. Baik Ibu dan Mbak, saya akan mencontohkan gerakan LOM-nya ya. Yang pertama-tama bisa menggerakkan tangan seperti ini, lalu ditekuk, luruskan kembali, lalu seperti ini, diulangi, bisa seperti ini, seperti ini. Bisa dilakukan pergerakan itu 5-10 kali ya. Sehari bisa 2-3 kali, tidak usah dipaksakan ya Bu, semampunya saja. Baik, sus. Baik Ibu, bisa dicontohkan oleh hari Ibu ya, bisa saya bantu. Ya, untuk tangan bisa diluruskan. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada ya. Bisa ditekuk. Bisa diluruskan kembali. Itu bisa diulang sampai 5-10 kali ya. Kemudian akan seperti ini. Bisa diluruskan kembali. Sakit enggak? Lagi Bu, Mbak, untuk tangan sebelah kirinya bisa dilakukan seperti tadi. pelan-pelan ya Bu. Sakit enggak, Ma? Sakit sedikit sih. Agak sakit ya tangan sebelah kiri ya. Nah, untuk saat itu ibu bisa genggam seperti ini. Lalu ibu bisa tarik ke depan, kemudian ke depan lagi. Bisa ditarik ke sebagian siku kanan, siku kiri seperti ini. Lalu sebaliknya.
Sudah ya, itu gerakan LOM-nya. Selanjutnya bisa diperagakan bagian kaki ya. Untuk kaki ini, kaki bisa diangkat ke atas Bu. Lalu lututnya ditekuk. Kemudian bisa digerakkan putar ke dalam dan keluar. Dan sebelah kirinya bisa diulangi seperti tadi. Sudah ya Bu. Sekarang selanjutnya pergelangan kaki. Untuk pergelangan kaki ini, kaki bisa ke atas lalu luruskan, dan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Baik Ibu, sudah ya. Jadi seperti itu ya gerakan LOM-nya. Ibu bisa ulangi ya di rumah, bisa 2-3 kali sehari. Tidak usah dipaksakan, semampunya saja ya. Baik, Sus. Nah, jadi itu ya Mbak, gerakan-gerakan LOM-nya bisa dilakukan di rumah. Oh, begitu ya, Sus. Baik, kalau begitu saya bisa bantu ibu saya supaya otot perutnya tidak kaku. Nanti saya akan bilang ke bapak saya kalau begitu. Ya, bagus sekali Mbak, karena peran keluarga itu sangat penting agar ibunya termotivasi dan lebih semangat. Baik, Sus. Terima kasih. Kalau begitu saya jadi lebih semangat. Ya, sama-sama. Jadi hari ini kita sudah melakukan gerakan LOM ya. Saya harap Ibu dan Mbak bisa melakukan LOM ini rutin ya setiap minggunya atau setiap harinya. Nanti untuk minggu depan saya akan berkunjung lagi ya dengan perkembangan ibunya, apakah sudah mulai bisa melakukan aktivitas LOM sendiri atau masih dibantu. Baik, Ya, sama-sama. Sebelumnya apakah ada yang ingin kami tambahi? Bu, ada yang lain Bu? Cukup, Sus. Terima kasih ya. Saya pamit. Baik, Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.